Halo guys, selamat pagi. Mengapa Presiden Venezuela ditangkap? Apa sebenarnya kepentingan nasional yang dibawa Amerika Serikat? Apakah hanya ingin mengambil sumber daya alam minyak atau strategi AS untuk mengurangi musuh? Kalau ditarik agak jauh, ini sebenarnya deja vu. Trump di sini tidak sedang menemukan resep baru, dia cuma buka-buka masa lama. Buka resep lama, bukan baru. Ini kurang lebih replika apa yang dulu dilakukan Presiden George Bush seniornya di Panama. Nah, kita akan mengingat perbedaannya gimana. Resepnya sama, bumbunya sama, cuma piring sajiannya beda negara. Dulu Panama, sekarang Venezuela. Perbedaannya di skala dan gaya. Kalau di Panama itu agak ribut, banyak suara tembakan, banyak kamera, dan butuh waktu. Di Venezuela ini lebih halus, cepat, efisien, kayak startup militer. Panama perlu sekitar 1 bulan untuk benar-benar mencabut Noriega dari kekuasaan. Sementara Venezuela, boom, 2 jam, 1 detasemen Delta Force, selesai. Presiden ditangkap, dikemas rapi, diterbangkan ke AS, lalu diadili pakai hukum AS. Kedaulatan? Nanti dulu, kita bahas belakangan. Biar nyambung, saya jelaskan dulu konteks lama, operasi Just Cause di Panama. Dulu, Panama dipimpin Manuel Noriega, diktator full PKK. Ironisnya, dia ini dulu sekutu AS, bahkan informan CIA. Naik ke tampuk kekuasaan tahun 1983 lewat kudeta. Masih aman-aman saja selama dia berguna, tapi begitu relasinya retak, cerita langsung berubah. Tahun 1989, ketegangan naik karena Noriega dituduh terlibat penyelundupan narkoba ke AS. Dia memfasilitasi jalur kokain lewat Panama. Uangnya deras, jutaan dolar, semua happy kecuali Washington yang tiba-tiba merasa prihatin. Februari 1988, AS mendakwa Noriega dengan pemerasan dan konspirasi narkoba. DEA bahkan mengestimasi rezimnya kebagian sekitar USD 100-200 juta per tahun. Uang itu jelas bukan buat beasiswa, tapi buat menopang rezim yang sudah korup banget. Di dalam negeri, pemilu dicurangi, oposisi ditekan, demokrasi cuma dekorasi. Ditambah lagi, Noriega mulai berani-beraninya anti-AS, ngasih ruang ke Kuba dan Sandinista pro kiri buat operasional di Panama. Dan di titik itu status Noriega berubah dari aset jadi masalah. Tapi jujur saja, narkoba dan demokrasi itu cuma pintu masuk. Inti ceritanya ada di satu benda panjang dan basah, yaitu Kanal Panama. Berdasarkan perjanjian Torrijos Carter yang ditandatangani tahun 1977, tapi implementasinya penuh drama. Panama akan mendapatkan hak penuh atas terusan Panama pada tahun 1999. Selama hampir 1 abad, kanal itu dipegang Amerika Serikat. Jadi Washington punya satu obsesi besar, memastikan transisi kekuasaan di Panama berjalan dengan rezim yang kooperatif, stabil, dan yang paling penting tidak alergi kepentingan strategis dan komersial AS. Masalahnya, Noriega sudah terlalu toksik. Secara politis, dia tidak bisa lagi dijual ke publik AS. Secara strategis, dia tidak bisa lagi dipercaya. Jadi, solusinya klasik, cabut dia, tanam aktor baru. Endara yang pro AS dipasang, dan pesan ke kawasan jelas, menentang AS itu bukan filosofi, tapi pilihan dengan konsekuensi nyata. Operasi Just Cause sendiri sebenarnya cepat, konflik aktif cuma sekitar 1 minggu. AS mengamankan Panama City, bandara, markas militer. Natal datang, Noriega kabur. Seminggu berikutnya fokus berburu Noriega, yang akhirnya menyerah 3 Januari. Setelah itu pembersihan kota, bantuan kemanusiaan. Karena perang selalu lebih rapi kalau ada label humanitarian. Lalu 6 minggu operasi promosi Liberty, artinya pasang pemerintahan baru, latih polisi Panama, lalu pelan-pelan tarik pasukan. Penarikan penuh AS baru selesai pertengahan 1990-an. Dan disinilah paralelnya dengan Venezuela. Apa yang terjadi sekarang di textbook, bahkan bukan edisi revisi tapi cetakan lama.
Pemimpin Amerika Latin ditangkap, dibawa ke AS, diadili pakai hukum AS. Noriga dihukum 40 tahun, dipotong jadi 30 karena kelakuan baik. Tahun 2007 pindah ke penjara Prancis karena pencucian uang. 2011 balik ke Panama, dihukum lagi 20 tahun. Lalu tahanan rumah karena kesehatan dan meninggal 2017 di Panama City. Hidupnya mutar di penjara lintas negara, kayak frequent flyer versi distopia. Jadi buat orang-orang yang benar-benar paham pola politik AS di benua Amerika, terutama Amerika Latin, kejadian di Venezuela ini bukan hal baru, apalagi shocking. Ini bukan teori konspirasi, ini arsip lama yang dibuka ulang. Panama sudah jadi contohnya, Venezuela sekarang cuman halaman berikutnya. Gitu. Terima kasih, salam santun persahabatan, jangan lupa di komen dan di share. Saya tunggu ya. Oh ya, kalau teman-teman suka berita geopolitik, dukung saya ya, biar saya bikin terus di kanal ini. Terima kasih.